Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus samin fi sholati. Ad-darsus samin utawi iki iku pelajaran kang kaping 8 fi sholati ing dalem nerangake salat. Pelajaran yang kaping 8 nerangake salat. Yang pertama kita akan mempelajari tentang apa, yaitu auqatus sholati, utawi iki iku bahasan menerangkan tentang piro-piro waktune sholat. Kita tahu ada sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lah, kapan waktunya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya dan tidak boleh tidak sesuai dengan waktunya. Tidak boleh kita sholat duhur kalau di jam 6 pagi, nggak boleh. Kita sholat isya kok di jam berapa? Jam 8 siang, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan waktunya. Makanya kita harus tahu waktu-waktunya sholat yang biasa kita lakukan. Lagi biasanya kita kan sering berada di perjalanan, apalagi di Korea. Korea itu kan waktunya silih berganti itu sangat cepat, tidak seperti di Indonesia yang waktunya relatif normal. Kalau di sini biasanya jam 5 maghrib. Jam berapa sekarang? 5.40 ya. Itu udah maghrib, Jam berapa? 5.30 ya. Itu udah benar itu. Nah, makanya kita harus tahu tentang waktu-waktunya sholat. Walaupun ada HP yang ada aplikasi Muslim Pro yang waktu sholat, tapi kita juga harus tahu tentang materi pembahasan waktunya sholat yang sebenarnya. Barangkali kita nanti ada di tengah-tengah hutan, ada di tengah-tengah lautan yang tidak ada kompas, yang tidak ada jam, yang tidak ada apa. Lah kita tahunya nanti dengan apa? Dengan melihat matahari. Kalau mendung gimana? Ya kalau mendung nanti dikira-kira sendiri. Kalau mendung kan nggak ada matahari kan. Makanya kita belajar bareng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholati, waktu duhri yadkhulu min zawali syamsi ila ayyasira dillu kulli syai'im mithlahu wa zada qalilan. Waktu duhri utawi waktuna sholat duhur. Waktuna duhur yadkhulu iku manjing waktu duhri min zawalis syamsi, awit saking lingsire srengenge, srengenge sing maune di atas, tepat di atas langit, itu udah pindah sedikit itu udah masuk waktu duhur. Tapi kalau si matahari masih tepat di atas langit, itu tidak boleh, belum boleh. Itu namanya waktu istiwa. Kan kita tahu kan ada waktu istiwa ya. Waktu istiwa itu belum masuk, tapi itu mau mulai masuk, belum masuk. Itu tepat di atas langit persis. Itu namanya waktu istiwa. Itu belum masuk waktu duhur. Tapi kalau sudah tergelincir srengenge atau mataharinya, itu udah masuk. Lah akhirnya apa? Akhirnya waktu duhur itu seperti apa? Ila ayyasira dillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Ila ayyasira tumuqa nito dadi dillu apa ayang-ayange kulli syai'in saben-saben suwiji mithlahu iku ngupamane waktu duhur, wazada qalilan lan munda waktu duhur
qalilan kelawan sithik. Lah akhirnya waktu duhur itu apabila ayang-ayang atau bayangan suatu benda itu sudah sama seperti benda tersebut. Misalnya kita tegakkan tongkat ya, itu bayangannya tuh sudah seperti tongkat itu panjangnya. Suatu benda itu sesuai dengan bendanya dan lebih sedikit, tidak pas, tidak seperti beda lagi dengan waktu istiwa. Kalau waktu istiwa kan pas di atas langit itu bayangannya tidak kelihatan karena pas di atas langit. Tapi kalau waktu akhirnya sholat duhur itu bayangan benda yang ada itu tepat seperti benda tersebut tapi lebih sedikit, seperti itu. Itu waktu sholat duhur. Dan waktu duhur itu terbagi menjadi 6 waktu. Kita perlu tahu di waktu duhur itu ada pembagian 6 waktu yang dibahas di dalam Safinatun Najah, yaitu yang pertama adalah waktu fadilah. Yang namanya fadilah itu ya waktu utama. Waktu utamanya di waktu duhur itu adalah pada awal waktu. Makanya kita kan sering ayo sholat di awal waktu. Ya karena sholat duhur itu fadilah waktunya itu di awal waktu. Nah ini orang-orang yang istimewa ini yang memiliki waktu fadilah ini. Jarang orang yang bisa mengerjakan sholat di awal waktu. Namanya fadilah ya tentunya pahalanya lebih besar daripada kita mengerjakan sholat duhur di selain waktu fadilah ini. Ya, waktu fadilah itu adalah waktu di awal sholat fardu duhur. Terus yang kedua, waktu jawaz. Nah, waktu yang diperbolehkan sholat. Yang namanya waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Ya berarti apa? Berarti setelahnya waktu fadilah itu. Waktu fadilah itu sudah habis ya di awal waktu itu. Lah selebihnya itu waktu jawaz. Waktu jawaz itu ya waktu yang diperbolehkan untuk sholat kita itu, sholat duhur. Misalnya waktu sholat duhur misalnya sekarang jam berapa? Jam 12.15 ya. Nah waktu fadilahnya itu 12.20 lah. Sekedar kita mengerjakan sholat duhur. Lah selebihnya itu waktu jawaz. Boleh kita mengerjakan sholat duhur di jam 1 ya. Jam 1 kan belum masuk waktu asar kan ya. Boleh mengerjakan sholat di jam 2 itu waktu jawaz. Namanya itu dia kita boleh mengerjakan waktu duhur itu namanya waktu jawaz. Akhirnya waktu jawaz itu ya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Itu namanya waktu jawaz. Dan waktu duhur yang ketiga yang dibagi di waktu duhur yang ketiga yaitu waktu yang haram. Waktu yang haram di waktu duhur yaitu waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengerjakan sholat yang paling ringan dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, misalnya waktu duhur meh entek kurang 2 menit kita ke sholat. Nah itu namanya waktu haram. 2 menit iso orang lakukan sholat duhur. Raiso kan ya. Nah, padahal waktu jawaznya kita masih ada dan tidak digunakan, kita malah ngobrol, malah main game, malah apa sing ora enak gunane. Lah itu
sudah masuk waktu haram. Haramnya itu waktu yang sangat sempit sekali digunakan untuk sholat, padahal kita punya waktu jawaz atau waktu yang diperbolehkan, ke waktu yang bisa untuk mengerjakan sholat dengan sempurna. Atau ibarat ya leleh lah, gak enak gawean apa-apa, gak enak gawean sing tenanan banget kok malah disia-sia, malah bareng arep entek kurang semenit kok sholat. Nah itu malune waktu yang haram. Terus waktu duhur yang keempat yaitu waktu darurah. Waktu darurah itu apa? Ya waktu darurat. Waktu darurat misalnya bagi orang-orang yang ayan ngertos ayan? Ayan kejang-kejang. Nah, ya kejang apa yang wong sing pingsan, wong sing turu, wong sing edan ya kok bareng ngono kok bareng wis misale wong edan sadar mari lah waktu sholat kok kurang 2 menit waktu duhure, waktu darurah iku namanya. Kita sholat ora apa-apa walaupun nanti waktu sholat kita masuk ke waktu asar itu enggak apa-apa. Itu namanya waktu darurah. Napa malih sing biasane yaiku kaya dene misalnya turu keblabasan, turu jam misalnya jam 10 kok sampai beleng ora tangi sampai waktu duhur arep entek kurang 3 menit. Nah itu namanya waktu darurah. Jenenge wong turu ki ora iso di salahke. Ya, tapi turu sing bener-bener turu. Lah saiki kan wong turu kan iso di setel alarme. Ya ora. Ora di setel misalnya lali banget arep turu kok alarme ora di setel. Lah iku ora apa-apa jenenge waktu darurah. Jam kerja Pak Ustaz. Jam kerja. Izin. Ajang nim kido iso saya iso ya double sama kita berusaha terlebih dahulu jaluk izin 10 menit lah apa jaluk pergantian karo koncone ya koncone sing pengertian lah kowe kerja karo wong Filipina alhamdulillah pengertiane kalau padahal itu wong muslim tapi nak izin ya kencana alhamdulillah penting nek dhewek wis bener-bener usaha insyaallah Gusti Allah dilala ngluluhke atine wong. Terus yang kelima yaitu waktu uzur. Waktu uzur itu apa? Yaitu waktu uzur itu contohnya kaya dene wong sing arep jamak salat, jamak takhir itu uzur ana uzure. Arep jamak salat duhur ke salat asar. Nah, berarti itu ada yang namanya waktu uzur. Nah, ini ternyata dibagi menjadi 5 ya, menjadi 5. Mungkin itu saja dari kami untuk pembahasan sholat waktu zuhur. Nanti waktu sholat asar dan lainnya nanti kita sambung lagi di lain waktu. Insya Allah nanti kita akan bahas di lain waktu. Mungkin ini nanti akan ada nobar ya. Silakan nanti kita nobar. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas mohon maaf. Kalau akhiri Allahumma afiqillah kami taurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.